Selamat pagi semua peserta didik. Materi kita pelajaran matematika bab kelima adalah bangun segi banyak. Jadi bab 5 bangun segi banyak adalah materi terakhir pada semester pertama. Perhatikan ke depan. Bapak akan menjelaskan bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis lurus. Jadi yang termasuk bangun segi banyak adalah bangun datar, ya, yang dibatasi oleh garis lurus sebagai sisinya. Jadi kalau bangun datar itu biasanya memiliki sisi dan tidak memiliki ruang atau volume. Sekarang perhatikan, di kelas 3 kamu sudah belajar tentang yang namanya bangun datar. Contoh bangun datar yang kamu pelajari di kelas 3 ada namanya segitiga, ya. Yang kedua segi empat. Segi empat ini ada banyak jenis bangun datarnya. Contohnya ada persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan jajaran genjang. Terus ada lagi yang namanya bangun datar lingkaran. Ya, tapi kalau lingkaran itu tidak termasuk bangun segi banyak. Kenapa? Karena lingkaran itu terbentuk dari garis lengkung. Sementara yang termasuk bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis lurus. Contohnya tadi segitiga. Segitiga ini ada 4 macam jenisnya. Ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan yang terakhir adalah segitiga sembarangan. Jadi bangun segi banyak ini ya dikelompokkan berdasarkan banyak sisinya. Kalau bangun segi banyak memiliki 3 sisi disebut bangun segitiga. Kalau bangun segi banyak yang memiliki 4 sisi disebut bangun segi empat. Kalau bangun segi banyak memiliki 5 sisi disebut bangun segi 5. Jadi seterusnya kalau ada 6 sisi maka dia bangun segi 6. Kalau ada 7 sisi disebut bangun segi 7. Jadi untuk menentukan bangun segi banyaknya ini biasanya dilihat dari banyak sisinya. Ya, Bapak tekankan sekali lagi, kalau memiliki 3 sisi disebut segitiga. Kalau memiliki 4 sisi disebut segi 4. Kalau memiliki 5 sisi disebut segi 5. Yang berikutnya, bangun segi banyak ini berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2. Jadi berdasarkan jenisnya bangun segi banyak dibagi menjadi 2. Ada bangun segi banyak beraturan, ada bangun segi banyak tidak beraturan. Bagaimana kita menentukan bangun segi banyak itu apakah termasuk jenis beraturan atau tidak beraturan? Itu sangat gampang kita pelajari. Kalau sebuah bangun segi banyak beraturan, maka yang harus kita ingat bahwa yang namanya bangun segi banyak beraturan itu ada memiliki 2 ciri. Yang pertama, sisinya sama panjang.
Yang kedua, besar sudutnya sama besar keseluruhannya. Kalau dia segitiga, ya, sudutnya itu 180 derajat. Besar seluruh sudutnya. Kalau segi empat, 360 derajat. Kalau segi lima, 540 derajat. Ya. Jadi perhatikan bagaimana kita cara menentukan besar sudut dari sebuah bangun datar berdasarkan sisinya. Kenapa kita ketahui bahwa segitiga itu 180 derajat? Ada rumusnya. Ya. Kalau segitiga yang termasuk bangun segi banyak beraturan adalah segitiga sama sisinya. Kenapa? Karena segitiga sama sisi, ya, besar tiap sudutnya adalah 60 derajat. Maka segitiga sama sisi adalah termasuk bangun segi banyak beraturan. Kenapa? Karena sisinya karena sudutnya 60 derajat, maka 3 kali 60 dapat 180 derajat. Sementara segitiga yang lain itu tidak termasuk segi banyak beraturan. Nah, kenapa? Karena kalau segitiga siku-siku, ya, ketiga besar sudutnya memiliki besar sudut yang berbeda. Apabila bangun segi banyak memiliki besar sudut yang berbeda, maka itu tidak termasuk bangun segi banyak tidak beraturan. Terus yang kedua adalah segi empat. Segi empat tadi di awal sudah Bapak sebutkan, termasuk bangun datar segi empat adalah persegi panjang, layang-layang, terus belah ketupat, jajaran genjang dan trapesium. Ya, yang termasuk bangun segi banyak beraturan pada segi empat, ya, adalah yang pertama itu persegi. Nah, kenapa? Karena persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Masing-masing sudut dari persegi adalah 90 derajat. 90 derajat. Maka persegi termasuk bangun segi banyak beraturan. Kalau persegi panjang itu tidak termasuk bangun segi banyak beraturan, walaupun sudutnya sama besar, ya, masing-masing 90 derajat, tapi panjang sisinya berbeda. Begitu juga belah ketupat. Ya, belah ketupat itu, ya, sisinya memang sama panjang, tapi besar sudut yang terbentuk tidak sama. Jadi kalau dia segi empat, yang termasuk bangun segi banyak beraturan adalah persegi. Terus kalau bangun segi banyak yang tidak beraturan, maka itu kebalikan dari bangun segi banyak yang beraturan. Ciri-ciri dari bangun segi banyak beraturan tadi sudah Bapak sebutkan. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, masing-masing besar sudutnya adalah sama. Ya, itu ciri-ciri dari bangun segi banyak beraturan. Jadi, kalau bangun segi banyak tidak beraturan, itu kebalikan dari bangun segi banyak beraturan. Apa ciri-ciri bangun segi banyak tidak beraturan?
ya. Yang pertama memiliki 4 sisi, ya, yang bebas. Artinya tidak sama panjang. Contohnya persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 sisi, tapi 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang. Ya, panjang sama panjang, sama panjangnya. Lebar sama lebar, sama panjang. Tetap memiliki 4 sisi, tapi panjangnya berbeda. Terus yang tidak beraturan yang kedua ciri-cirinya besar sudutnya tidak sama. Contohnya apa, Pak? Layang-layang. Ya, belah ketupat. Itu adalah ya tetap sama memang 360 derajat, tapi tiap sudutnya tidak sama besar. Jadi itulah peserta didik. Ya, materi tentang bab 5 memang singkat, Nak, ya. Jadi Bapak simpulkan dan Bapak ulangi mana yang menjadi kesimpulan dari bab 5 tentang bangun segi banyak. Yang pertama, pengertian bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis lurus. Garis lurus yang di sini, Nak, adalah sebagai sisinya. Jadi kalau bangun datar itu hanya memiliki sisi. Kalau bangun ruang memiliki yang namanya rusuk. Itu bedanya, Nak. Kalau bangun datar itu memiliki sisi, kalau bangun ruang memiliki rusuk. Ya. Yang kedua, bangun segi banyak itu, Nak, tergantung kepada banyak sisinya. Kalau sebuah bangun segi banyak memiliki 3 sisi, maka disebut segitiga. Kalau bangun segi banyak memiliki 4 sisi, disebut segi 4. Kalau 5 sisi disebut segi 5. Ya, kalau segitiga, ya, besar keseluruhan sudutnya adalah 180 derajat. Kalau segi 4, 360 derajat. Kalau segi 5, 540 derajat. Ya, segi 6 adalah 720 derajat. Ya. Terus perhatikan. Berdasarkan jenisnya, bangun segi banyak itu dibagi 2, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Ya, kalau beraturan itu, Nak, ya, memiliki ciri-ciri yang pertama. Besar masing-masing sudutnya sama. Yang kedua, ya, sisinya sama panjang. Contohnya yang termasuk bangun segi banyak beraturan itu adalah segitiga sama sisi. Terus yang kedua, persegi dari segi 4. Baru yang ketiga, segi 5 beraturan. Yang berikutnya segi 6 beraturan. Kalau bangun segi banyak yang tidak beraturan, berarti kebalikan dari yang beraturan. Ciri-cirinya adalah memiliki 4 sisi yang tidak sama panjang. Apa contohnya? Persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, ya, trapesium. Yang kedua, besar sudutnya tidak sama. Artinya, tiap sudut membentuk besar sudut yang berbeda. Jadi peserta didik, itulah materi kita tentang pelajaran 5. Dan ini merupakan materi terakhir pada semester pertama. Ya, dan Bapak ingatkan kembali bahwa dari bab 1 sampai dengan bab 5 itu adalah bahan untuk penilaian akhir semester pertama. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan ada manfaatnya, dan Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian seluruh peserta didik. Tetap semangat
belajar. Terima kasih.